Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jama'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang material engineering yang diampu oleh Ibu dosen Delima Yantisari, STMT, PSD. Baiklah, tidak memperpanjang waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Delvian. Pada Delvian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizky. Saya akan membacakan untuk materi yang pertama, yaitu rekayasa material. Rekayasa material adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat material dan pengaplikasikannya dalam bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur material dan sifatnya. Selanjutnya yaitu teknik material. Teknik material ini menjadi bagian penting dalam industri, karena ilmu rekayasa material lah yang akan menentukan jenis bahan apa yang cocok untuk digunakan sebagai suatu produk di industri tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat bahan. Yang pertama adalah sifat mekanik. Sifat mekanik meliputi kekuatan tarik dan tekan, elastisitas, kekuatan kejut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat termal. Sifat termal meliputi konduktivitas panas, temperatur kerja maksimum, koefisien ekspansi termal, difusivitas termal, dan lain-lain. Sifat listrik dan magnetik meliputi konduktivitas listrik, dielektrika, magnetisasi, dan lain-lain. Konduktivitas listrik atau keterhantaran listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Dielektrik adalah sejenis bahan isolator listrik yang dapat diberikan polarisasi dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Magnetisasi adalah sebuah proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Proses ini ditentukan oleh jenis bahan yang disesuaikan dengan kekuatan medan magnet. Pada sebagian besar bahan, proses magnetisasi sangat kecil. Sifat optik meliputi refraktivitas, reflektivitas, absorptif, dan lain-lain. Sifat kimia meliputi korosivitas, oksidasi, ketahanan terhadap sinar ultraviolet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan. Apa saja material teknik itu? Yang pertama yaitu ada logam. Logam adalah material atau sebuah unsur senyawa atau paduan yang biasanya keras dan tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam umumnya liat, yaitu dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak, dan juga fusibel atau bisa dilelehkan, dan ulet atau dapat ditarik hingga membentuk kawat halus. Contohnya yaitu baja, besi cor, titanium, logam paduan. Selanjutnya yaitu polimer. Polimer terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik atau memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer yang inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama polimer alam,
yaitu polimer yang terjadi secara alami. Contohnya ialah karet alami, amilum dalam beras, protein dalam daging, dan selulosa dalam kayu. Polimer semi-sintetik, yaitu polimer hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya ialah selulosa nitrat. Selanjutnya ada polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer-monomer polimer. Beberapa contoh polimer sintetis yang ada dalam kehidupan sehari-hari antara lain serat-serat tekstil polyester dan nilon, plastik polietilena untuk botol susu, dan plastik poliuretana untuk jantung buatan. Selanjutnya ada keramik. Keramik adalah semua barang atau bahan yang dibuat dari bahan-bahan tanah atau bahan silikat dan yang diproses pembuatannya melalui pembakaran pada suhu tinggi. Bahannya yang tahan dan tidak menyerap panas menjadi keunggulan dari keramik untuk digunakan sebagai lantai rumah. Tetap terasa dingin meskipun cuaca sedang panas. Namun, lantai keramik akan terasa sangat dingin jika sedang musim hujan atau jika rumah Anda berada di dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin. Bahan keramik memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi, kenyamanan, dan keselamatan sebagai komponen performa tinggi pada kendaraan listrik, bus listrik, truk listrik, dan kereta listrik. Bahan ini digunakan dalam otomotif terutama karena ringan, dapat menahan suhu tinggi, mampu melakukan isolasi termal dan elektrik, menunjukkan sifat ketahanan aus dan korosi yang sangat baik, serta aman dan andal. Selanjutnya ada bahan komposit. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau bisa juga lebih dari dua bahan, di mana sifat masing-masing bahan tersebut berbeda setiap satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Contohnya yaitu contoh material komposit yaitu polipropilen, PVC, resin, polyamid atau nilon, polistiren, dan polietilen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih kepada Delvianti. Baiknya materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Teknik pengolahan bahan. 1. Pengecoran. Selama seni pengecoran, di mana bahan cair dituang ke dalam cetakan untuk menciptakan bentuk kompleks yang digunakan dalam pembuatan berbagai komponen. 2. Membentuk. Temukan berbagai metode pembentukan, termasuk penggulungan, ekstruksi, untuk membentuk bahan menjadi bentuk yang diinginkan untuk yang beragam aplikasi. 3. Bergabung. Jelajahi berbagai teknik seperti pengelasan, penyolderan, dan pengikatan perekat untuk menggabungkan berbagai material secara mulus dan menciptakan struktur yang kokoh. 4. Pemesinan. Temukan presisi proses pemesinan seperti pemotongan, pengeboran, dan penggilingan yang digunakan untuk membentuk material yang akurat dan detail yang halus. Penerapan teknik material. 1. Yaitu dapat di luar angkasa yang seperti dilihat, yaitu pesawat. Dari panduan ringan untuk rangka pesawat hingga material tahan panas untuk mesin roket, rekayasa material mendorong inovasi di bidang kedirgantaraan. Selanjutnya, otomotif. Otomotif temukan berbagai rekayasa material yang mengingatkan kinerja mobil, keselamatan, efisiensi bahan bakar melalui panduan canggih, komposit, dan material ringan. Selanjutnya, elektronik.
elektronik ini banyak kita jumpai di kayak TV atau handphone. Yaitu selanjutnya konstruksi. Konstruksi sangat diperlukan di bagian penerapan material tekniknya. Selanjutnya, tantangan dan tren masa depan. Keberlanjutan dan daur ulang. Temukan kebutuhan mendesak akan bahan ramah lingkungan dan strategi daur ulang untuk memastikan masa depan rekayasa bahan yang berkelanjutan. 2. Nanoteknologi dan material canggih. Memasuki bidang nanoteknologi dan material canggih. Membuka kemungkinan material yang sangat kuat, ringan, multifungsi. 3. Integrasi dengan bidang-bidang lain. Temukan titik antara teknik material dengan bidang seperti bioteknologi. Bioteknologi penyimpanan energi dan energi terbarukan untuk inovasi transportif. Kesimpulannya, recap poin penting. 1. Meringkas aspek-aspek penting dari teknik material, termasuk sifat, jenis, aplikasi, dan teknik pemrosesan dibahas. 2. Pentingnya kemajuan teknologi. Tekankan peran penting teknik material dalam mendorong kemajuan teknologi dan membentuk beragam industri di seluruh dunia. Mungkin sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.